So, was geht ab? Bin Fauzan, lass uns reden. Nah, kalian ada yang tahu nggak Lass uns reden? Lass uns reden itu bahasa Jerman, artinya let's talk. Nah, jadi di Lass uns reden ini, gue akan ngebahas dengan topik utama seputar teknologi, guys. Nggak akan jauh-jauh, gue bakal ngebahas seputar teknologi yang gue punya dulu. Contohnya, kayak gue sebelumnya udah unboxing Apple iPad Pro 2020. Nah, gue bakal kupas tuntas gimana dari mulai fungsi utamanya, kelebihannya, kekurangannya, dan seproduktivitas apa kita bisa menggunakan iPad Pro 2020 itu pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti itu. Dan gue juga mungkin ada beberapa kamera yang gue pakai sekarang, Lumix GX 800, gue juga ada DJI Osmo Action dan lain-lain. Nah, gue bakal kupas tuntas semuanya. Tapi nggak cuma itu, mungkin konten unboxing nantinya kalau ada device baru yang gue dapat juga bakal gue bawa di konten ini langsung ready. Sekalian kita bahas topiknya secara menyeluruh. Karena gue mau bahas dulu. Dan yang tahu nggak gue kenapa konten dari Android ke iOS? Nah, ini lihat nih, HP gue cuy, LCD-nya pecah. Gue mau benerin, sayang juga lumayan kan harganya. Habis gue cek di Jerman tuh sekitar hampir 200 euro benerin LCD itu sama jasa benerinnya. Gue biarin HP gue yang iPhone seperti ini, dan gue kebetulan ada HP serem nih, Xiaomi Note 8. Kebetulan gue jarang pakai juga, dan akhirnya gue pakai juga mau nggak mau. Kemarin gue udah pindahin beberapa data gue, hampir ya 90% lah udah pindah semua. Sisa-sisanya kayak foto dan sebagainya udah kesimpan aman di cloud sama di drive juga, jadi udah aman semua. Cuman nah ini kekurangannya iOS dan Android nih di WhatsApp, guys. Kalau kalian mau pindah dari WhatsApp Android ke iOS atau iOS ke Android, itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Kayak contohnya messenger lain kayak Facebook Messenger, contohnya Line, Telegram. Kalian kalau ganti device, ganti HP, dan mudahnya kalian tinggal pindah aja dan tinggal backup di aplikasi langsung dan restore. Tapi untuk WhatsApp itu beda, guys. Kalau kita mindahin antara berbeda device, kita mesti pakai cara lain, dan itu pun caranya agak susah. Dan itu pun yang gue tahu berbayar juga gitu setelah gue riset. Bahkan gue sampai detik ini pun belum gue pindahin WhatsApp gue dari iPhone ke Android gitu. Memang kalian bisa dengan gampangnya iPhone ke Android pindah, tapi ya pindah tuh cuma grup doang. Gak bisa kalian kalau kayak dari iPhone ke iPhone akan pindah semuanya kayak gitu kan. Semua full chat sama medianya, dokumen, link segala macam itu nggak akan bisa pindah gitu. Cuman grup-grup aja yang kalian udah punya sebelumnya, dan chatnya semua bakal kosong lagi gitu. Orang-orang mesti resign chat gitu kalau ada yang penting kan. Nah, itu salah satu kurangannya kalau kita ganti device antara Android dan iOS. Nah, sekarang gue mau bahas nih. Yang pertama dari desain. Nah, dari desain ini kalau kalian lihat, si Android ini banyak banget kan flagship brand-brand HP bermerek di Indonesia kayak gitu kan. Dari mulai Samsung yang banyak nih, Oppo, Xiaomi, Vivo, Realme, dan lain-lain di Indonesia kan itu udah banyak banget kan kalau kalian lihat. Bayangin kan seberapa banyak produk-produk merek-merek Android yang ada di pasaran Indonesia ini kan. Saking banyaknya, jadi otomatis bakal banyak model yang keluar, dan mereka ingin menyaingi kompetitor lainnya supaya mereka mendapatkan harga yang murah, ekonomis, tapi kualitasnya nggak murahan kayak gitu kan. Mereka harus pinter-pinter naik turunin mungkin dari spesifikasinya, dari bahan yang digunakan, contohnya LCD penggunaan OLED atau Retina contohnya, atau bisa juga dari prosesornya itu sendiri. Mereka harus bermain di situ untuk si Android. Makanya kalau kalian lihat di pasaran, harga Android itu tidak setinggi harga Apple. Nah, untuk Apple iPhone, kalau kita bicarakan HP ya, smartphone, dia hanya fokus di satu model gitu. Kalau kalian lihat sendiri kan keluarnya hanya 1 tahun sekali, pasti sangat ditunggu-tunggu kan. Biasanya Apple itu iPhone itu keluarnya di bulan September kayak gitu, launching produk barunya. Sedangkan kalau Android itu hampir sebulan sekali lah. Si Samsung A50, A30, A100, A1000 gitu kan. Udah ada tipe S, tipe J, belum
Oppo F1, F2, F3 gitu kan. Nah, banyak lah pokoknya. Kalau kalian lihat hampir sebulan sekali itu ada aja. Jadi kita bingung harus mau upgrade, ngikutin upgrade terus kan, kita nggak mungkin juga kan. Nah kayak gitu. Kedua, software. Seperti yang gue udah bilang tadi, Android saking banyak vendor yang ada di pasaran Indonesia ini, mereka tidak bisa fokus di software ya. Kayak contohnya di device Xiaomi gitu, si Android ini harus mengkompatibelkan software ini, Android yang terbaru ini, di HP tersebut. Otomatis HP Android itu nggak cuma satu kan, seperti yang gue sebutin beberapa merek yang tadi. Nah mereka harus bisa mengkompatibelkan di beberapa HP lainnya gitu. Bisa sampai, kita nggak tahu, apalagi produk-produk yang kita nggak tahu kan masih banyak lagi, bisa sampai puluhan produk Android gitu. Dan disitulah terkadang kalau kalian rasakan dari contoh Instagram aja, kenapa ada lagging atau enggak banyak fitur-fitur yang nggak bisa digunakan di iPhone, karena di situ kekurangan Android itu, mereka nggak bisa fokus di satu device atau satu jenis. Jadi mereka itu harus setiap update harus memikirkan juga beberapa flagship vendor lainnya kayak gitu. Nah kalau untuk iOS, mereka, gue udah bilang kan tadi, cuman setahun sekali untuk si smartphone-nya itu sendiri, Apple iPhone, yang dia menggunakan software iOS. Oleh sebab itu kalau kalian lihat si Instagram itu, contohnya dari hal yang kita sering gunakan aja, hal tersimpel sehari-hari, terlihat lebih mulus, lebih smooth. Kalau misalkan kita ambil story gitu kan, video story di Instagram, terus banyak fitur-fitur juga yang lebih terdepan kayak gitu. Nah sebenarnya gue tuh sayang banget guys, pengen ganti iPhone lagi, cuman kagok, tanggung gitu. Mendingan gue tunggu sampai bulan September ini, karena bulan September ini akan muncul si iPhone 12. Nah yang gue tunggu-tunggu ini, iPhone 12 itu bayangan gue itu sebelumnya iPhone SE 2 ini. Gue kira iPhone SE 2 itu seperti iPhone 12 yang mini katanya. iPhone 12 mini itu yang ukurannya kurang lebih seperti iPhone 5 dulu, tapi agak gedean sedikit lagi. Kalau nggak salah layarnya 5,4 inch, dan dia udah pakai dual kamera. Itu yang gue suka, warnanya pun ada yang blue navy gitu. Nah bayangkan kerennya kayak gimana. Itu guys alasan kenapa gue sabar dulu, murtad dulu sementara, nanti gue mau alaf lagi. Tenang aja, gue jadi Apple fanboy lagi. Untuk software udah gue sebutin tadi kan, karena mereka nggak bisa fokus gitu untuk si Android itu. Nah yang ketiga, produktivitas. Kalau kalian lihat di mana-mana Google itu merajalela kan, nggak di iOS, nggak di Android. Si Google ini mempermudah kehidupan kita sebenarnya di kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau student yang ngampus atau pekerja kantoran atau siapapun itu biasanya menggunakan atau melakukan pekerjaan di laptop atau di komputer, di PC, mau Android, mau iOS, mau macOS atau apa aja, mereka bisa dengan mudahnya melihat lagi pekerjaan itu dengan HP, karena semuanya udah sistem sinkronisasi otomatis kayak gitu kan. Kayak gue sendiri misalkan di kampus, gue nyatet pakai iPad kayak gitu, terus pas gue baca-baca lagi sebelum tidur misalkan, mager nih buka-buka iPad kayak gede gitu, gue tinggal pakai HP aja, otomatis melalui Microsoft OneNote kayak gitu, karena udah tersinkronisasi otomatis. Kalau misalkan gue mau ngedit video nih, gue udah pindahin file videonya ke iPad gue, terus gue mau cek lagi nih dari HP, gue tinggal video itu gue upload ke Google Drive aja dengan mudahnya gitu. Itu yang istilahnya membuat jalin silaturahmi antara iOS dan si Android ini. Tapi ini kelebihannya di Android untuk produktivitas kita, Android itu salah satu OS yang bisa dikatakan open source. Jadi istilahnya, udahlah gue kasih semuanya, apapun yang mau kalian lakukan silahkan kalian lakukan. Kalian mau buat ini, buat itu, pokoknya diujilah kreativitas kalian. Mau gimana pun kalian bisa buat di si Android, which is si keamanannya itu, sistem keamanannya itu harus lebih diperkuat lagi oleh Google, karena open resource itu yang terlalu open kayak gitu. Berbeda halnya dengan si iOS. Kalau iOS ini mereka agak tertutup gitu, agak malu-malu, bukan malu-malu sebenarnya,
emang mereka mengedepankan keamanannya dari dulu kayak gitu. Makanya kalau zaman dulu tuh orang beli MacBook aja, kalau laptop pasti aman, gak usah mikirin antivirus dan lain-lain. Nah, salah satunya itu si iOS ini mereka agak tertutup nih, kayak APK contohnya. Kalau di Android, di iOS tuh nggak ada kan, kecuali HP kalian udah di jailbreak. Nah kayak gitu contohnya. Nah kalau kalian lihat sendiri, beberapa aplikasi di App Store itu banyak yang berbayar, sedangkan di Indonesia ini pengguna istilahnya pembayaran secara online yang internasional itu masih kurang dimiliki oleh beberapa orang gitu. Hanya beberapa kalangan saja yang memiliki akses itu. Oleh sebab itu, yang gue lihat di Indonesia kebanyakan masih device Android kayak gitu, karena lebih mudah, istilahnya lebih ekonomis, lebih simple. Memang itu yang gue rasakan juga. Gue masih bisa ngotak-atik ini itulah, banyak berbagai cara buat gue cari tahu ini itu, banyak ide kreatif juga yang bisa gue lakukan. Tapi si iPhone ini atau Mac OS ini atau iOS ini, kalian juga kreativitasnya tanpa batas pastinya. Semakin sekarang Apple nih, mereka mulai sadar nih, mereka mulai membuka yang gue sebut tadi tuh, sistem malu-malunya kayak gitu, lebih dikasih ruang lagi buat Apple fanboy fangirl ini buat berkreativitas lagi kayak gitu. Nah yang keempat nih, ekosistem. Di Indonesia ini belum ada store resminya. Kalau beberapa orang yang kalau pas launching Apple secara resmi, pasti mereka paling dekat ke Singapura atau ke Hong Kong kan, atau mungkin ke Australia. Sayangnya di Indonesia belum ada Apple Store resmi kan, yang gue tahu kayak gitu. Selama ini baru ada Apple reseller store kayak contohnya iBox, Erafone, Erajaya, dan lain-lain gitu, reseller iPhone. Which is kalau mereka pengen selalu terupdate, terdepan, atau kalau content creator itu pengen review secara cepat, mereka harus cari cara gimana mereka dapetin itu secara cepat. Ya otomatis mereka harus order, pesan dari luar kayak gitu kan. Berbeda halnya dengan Android. Kalau Android mereka sekarang cepat nih aksesnya. Kayak contohnya Xiaomi, mereka udah buka pabriknya langsung di Indonesia, di Batam yang gua tahu, kalau nggak salah tuh udah ada pabriknya Xiaomi langsung. Dan Oppo, beberapa Android lainnya, Samsung pun mereka udah buka di Indonesia. Oleh sebab itu mereka bisa lebih cepat mengeluarkan, memproduksi varian-varian terbarunya mereka kayak gitu. Nah kalau kalian lihat, si Android ini memiliki Google Maps contohnya. Kita ambil aja Google Maps, perbandingan sama iOS itu Apple Maps kayak gitu. Kalau kalian lihat di Indonesia, penggunaan Apple Maps itu kurang top gitu, karena si Google Maps ini lebih fiturnya lebih lengkap, lebih terupdate lagi, karena mereka kan yang menguasai hampir internet di seluruh dunia kan, termasuk Indonesia itu sendiri. Jadi aksesnya secara langsung lebih lengkap. Beda dengan Apple Map, mereka di Indonesia malah kurang top nih. Kecuali kalau kalian yang tinggal di Amerika, udah pasti mantap, si Apple Maps ini akan lebih detail lagi. Nah itu salah satu contohnya. Yang kedua contohnya Apple Pay. Untuk Apple Pay di Indonesia itu belum bisa. Soalnya gue udah nyoba nih Apple Pay pas di Indonesia nih, gue ada kayak Genius contohnya, ada Mandiri yang Mastercard kayak gitu. Mau gue masukin ke Apple Pay itu mereka belum bisa. Hanya bisanya beberapa kartu dari luar aja, kayak karena gue tinggal di Jerman, gue tinggal kayak bank gue, beberapa bank gue yang di Jerman ini gue masukin ke Apple Pay bisa dengan mudahnya, dan gue tinggal akses pembayaran itu einfach pakai NFC aja gitu kan, tinggal tap. Nah padahal gue lihat kan perkembangan di Indonesia udah semakin maju nih. Contohnya ada MRT itu sebenarnya di saat pandemi kayak gini butuh banget tuh sistem NFC itu, karena kita nggak perlu kontak langsung dengan si pegawai karcis, kita tinggal lewatin pintu masuk aja, tinggal tap HP kita, otomatis semua by phone kan, online. Nah itu bisa juga mengurangi angka penyebaran dan melakukan pencegahan juga di diri kita. Nah
gitu guys. Nah yang terakhir mungkin untuk ekosistem antara perbandingan Apple dan Android, yaitu dari Oke Google dan Hey Siri. Nah kalau kan kalian dengar sendiri kan, yang si itu Google baru ngomong, yang Siri juga baru ngomong, kayak gitu kan. Nah kalau kalian lihat responsibility-nya dan akurat pemberian informasi, si Google ini bakal lebih detail lagi seperti yang gue bilang tadi, karena hampir seluruh data di internet utamanya itu semua ada di server Google, dikumpulkan sama Google. Jadi si Google ini istilahnya udah kayak otaknya di dunia kita lah, apapun udah tersimpan. Beda dengan Siri. Dan si Google ini mantapnya lagi, mereka menguasai hampir seluruh bahasa di dunia, makanya itu mereka bisa lebih paham diktean pengucapan kita gitu, pengucapan bahasa kita bakal lebih paham dengan lebih mudah dan bisa lebih jelas dan detail lagi si Google menjelaskan. Beda halnya dengan Siri. Kalau misalkan kita menggunakan Siri, dia nggak sedetail Google, bahkan kadang suka salah paham, karena di Siri ini untuk yang gue tahu tuh bahasa Indonesia entah belum ada apa ada, tapi pelafalannya itu mesti jelas, mesti baku. Jadi si Siri ini agak kurang berguna gitu penggunaannya untuk bahasa Indonesia. Nah mungkin ya tadi 4 aspek yang gue bandingkan antara Android dan Apple, tapi tenang aja, tunggu bulan September, doain gue ada rezeki dan gue ganti Apple iPhone 12 lagi dan gue bakal unboxing. Jadi yang pertama lah, pas di Indonesia belum muncul, di Jerman kan udah ada duluan, jadi gue pasti unboxing dulu, insya Allah. Doain aja guys. Kalau yang bingung nih mau beli HP Android atau iOS, bisa tonton video gue kayak gitu kan. Terima kasih udah nonton. Nah mungkin cukup sekian, dan udah pada nonton video gue. Bagi kalian yang suka, plus daun menah om, pergi segmen kanal cu abonir, subscribe guys. Oke, mungkin cukup sekian. Bleib gesund, bye bye.